Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ignatius Lirin. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas matematika saya. Yang pertama adalah tugas 1. Tugas 1 ini soalnya ialah Dinas Perhubungan di Wakanda melakukan uji emisi terhadap mobil-mobil di wilayahnya. Salah satu indikatornya adalah kadar hidrogen atau HC dalam emisi kendaraannya. Selanjutnya, selidiki apakah ada hubungan antara usia mobil dan kadar emisi yang dikeluarkan. Ya, berikut pada tabel data korelasi terdapat 20 baris. Kolom pertama adalah usia mobil. Jika kita menjumlahkan semua usia mobil, semuanya adalah 202. Dan jika kita membaginya supaya mendapatkan nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata yang sudah kita dapatkan adalah 10,1 hasil dari nilai rata-rata jumlah usia mobil. Kolom kedua adalah kadar HC yang memiliki jumlah baris yang sama adalah 20. Jika kita menjumlahkan semua kadar HC dan hasilnya ini adalah 5.551. Dan hasil keseluruhan kadar HC dibagi 20 adalah nilai rata-ratanya adalah 277,55. Dan selanjutnya kolom ketiga. Kolom ketiga ialah rumus XI dikurang X rata-rata yang diperoleh dari usia mobil dikurang dengan usia rata-rata mobil, yaitu 101. Misalnya usia mobil 8 dikurang 110,1 usia rata-rata mobil, dan kita akan mendapatkan hasilnya min 2,1. Selanjutnya kolom keempat dengan rumus Y1 dikurang Y rata-rata. Kita dapat memperoleh hasil ini adalah dari kadar HC. Kadar HC-nya dikurang dengan nilai rata-rata, yaitu 277,55. Misalnya 129 dikurang dengan nilai rata-ratanya adalah 277,5, dan kita akan mendapatkan hasil min 148,55. Selanjutnya kolom kelima berisi rumus dalam kurung X I dikurang X rata-rata, tutup kurung, buka kurung, YI dikurang Y rata-rata, tutup kurung. Hasil dari kolom XI dikurang X rata-rata dikali Y1 dikurang Y rata-rata. Kita akan mengkalikan X1 dikurang X rata-rata supaya mendapatkan hasil 311,955. Artinya hasil dari X1 dikurang X rata-rata dikali Y1 dikurang Y rata-rata, artinya min 2,1 dikali dengan min 148,55, sehingga mendapatkan hasil 311,955, dan seterusnya sampai bawah. Kolom selanjutnya dengan rumus dalam kurung X1 dikurang X rata-rata kuadrat 2. Kita dapat mengkalikan X1 dikurang X rata-rata sebanyak 2 kali supaya mendapatkan hasilnya. Caranya min X 2,1
min 2,1 dikali min 2,1 hasilnya 4,41 dan seterusnya sampai kolom ke 20. Selanjutnya kolom yang berisi rumus Y1 dikurang Y rata-rata kuadrat 2. Ini caranya sama seperti X1 dikurang X2. Artinya Y1 dikurang Y2 kita akan mengkalikannya sebanyak 2 kali supaya mendapatkan hasil 22,67,10. Caranya min 148,55 dikali min 148,55 hasilnya 2,607,10. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulannya. IXY sama dengan N dalam kurung XI dikurang X rata-rata tutup kurung buka kurung YI dikurang Y rata-rata tutup kurung. I sama dengan 1 sama dengan sigma NI sama dengan 1 buka kurung X1 minus X kurung sama dengan 2 sigma NI sama dengan Y2 dikurang Y rata-rata. Artinya 14.857,9. Ini hasil dari X1 dikurang X rata-rata Y1 dikurang Y rata-rata jumlah keseluruhannya. Dan 513,9 kita mendapatkan hasil dari X1 dikurang X rata-rata kuadrat 2. Selanjutnya 5,790,55 dihasilkan dari Y1 dikurang Y kuadrat. Selanjutnya 14.852,9 itu per 281.454.990,1 itu 200 hasil dari 281,451,990 itu dibagi 2 dan hasilnya adalah 16.776,6 dan 16.776,6 itu dibagi dengan 14.852,9 dan hasilnya adalah 0,885. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan tabel kriteria hasilnya adalah R. Artinya kriteria korelasinya adalah 0,885 yang artinya tingkat korelasinya adalah sangat tinggi. Nah, itu adalah dari hasil tugas 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke tugas 2. Tugas 2 adalah sama, yaitu uji emisi. Tapi dia menggunakan data tabel data BIFAR atau
regresi atau batch fits. Selanjutnya adalah hasil emisi yang ada pada tabel dari berikut ini adalah tabel data privat regis batch fits. Selanjutnya kita akan melihat kolomnya. Di sini ada 5 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua usia mobil, kolom kedua kadar HC, dan kolom keempatnya. Kolom keempat berisi X kuadrat 2, yang artinya kita akan kali usia mobil ini sebanyak 2 kali. Misalnya 8 kali 8 adalah 64, seterusnya 5 kali 5 25 sampai baris terakhir. Selanjutnya kolom terakhir berisi XY, artinya X adalah usia mobil, Y adalah kadar HC, artinya usia mobil dikali dengan kadar HC, artinya baris ke-1 nomor 1 adalah 8 dikali 129, yang hasilnya 1032.000. Dan selanjutnya 5 dikali 120 yang hasilnya 600 sampai ke bawah, dan seterusnya. Dan cara terakhirnya adalah Y sama dengan A ditambah BX, artinya 14,42 ditambah 28,90x. Y sama dengan min 14,42 ditambah 28,90 dikali 14. Y sama dengan min 14,42 ditambah 404,6, dan hasilnya Y sama dengan 390,18. Kesimpulannya, jadi kesimpulan Y 274,58, Y sama dengan 14,42 ditambah 28,90x, berarti tiap tahunnya kadar emisi bertambah sebesar 404,6 ppm. Jika kadar emisi HC pada mobil pengeluarannya, jadi pengeluarannya mobil pada 2024 adalah 390,18. Itu hasil dari tugas 2. Selanjutnya kita akan ke tugas 3. Tugas 3-nya adalah soalnya sama, hasil uji emisi, tapi dia menggunakan tabel koefisien terminal regres. Tabel koefisien terminal regres terbagi menjadi 5 kolom, yaitu kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah usia mobil, dan kolom ketiga adalah kadar HC-nya. Kolom ketiga ini berisi rumus XY, yang berarti usia mobil dikali dengan kadar HC. Ini sudah ada hasilnya di tugas 2, yaitu XY berarti X usia mobil dan Y kadar HC dikali. Jadi 8 dikali 129 adalah 1332, dan 5 kali 20 adalah 600 sampai ke bawah. Kolom selanjutnya adalah kolom terakhir adalah kolom berisi rumus Y kuadrat 2, yang berarti kita akan kalikan kadar HC-nya sebanyak 2 kali. Kadar HC-nya adalah 129 dikali 2 kuadrat, yang hasilnya adalah 16,64,641. Dan selanjutnya 120 dikali 2 kuadrat adalah 14,400.
Ini hasil akhirnya adalah R2 sama dengan JKR per JKT. JKR-nya sama dengan A dalam kurung sigma Y dalam kurung B sigma XY min sigma Y kuadrat 2 per N 14,42 dalam kurung 5.551 ditambah 28,90 dalam kurung buka kurung 70,918 min 30.818,601 sama dengan min 20. Selanjutnya 2088,471 dikurang 1540,68,5 sama dengan 547,790,95. R2 428,804,73 per 547,790,95 sama dengan hasilnya adalah 0,7828 diubah ke dalam bentuk persen sehingga menjadi 78,28%. Jadi kesimpulannya, dengan determinasi 78,28%, 78,28% nilai Y dapat dijelaskan oleh persamaan regresi tersebut, atau dengan kata lain 78,28% Y diperbaharui ke X dan hasilnya adalah 21,72%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, itulah sekian dari presentasi tugas matematika saya dari tugas 1 sampai tugas 3. Kiranya dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.